Bau banget. Bentar, aku toilet dulu. Aku nggak sengaja. Aduh, perutku. Rasain, siapa suruh nolak aku? Aku ditolak karena dia suka sama instruktur yoga kami. Maaf ya, aku nggak suka sama kamu. Aku campurin obat kentut ke minumannya biar dia nyesal. Aduh, kentutku nggak mau berhenti. Astaga, kamu masih kentut dari tadi. Kasihan banget dia. Sini, aku bantu sembuhin kamu. Berkat Ruby, aku akhirnya sembuh. Maafin soal kemarin ya, Mas. Nggak apa-apa, normal kok kentut saat stretching. Itu tandanya kamu sehat. Duh, udah ganteng, pengertian banget lagi. Bajindut, dia udah sembuh. Makin mesra lagi. Aku bakal bikin dia sakit perut dengan obat penjara. Mau ngapain dia? Kamu pasti haus. Nih, diminum. Jangan diminum. Kok dibuang airnya, mending saya minum. Ini ada obatnya, Mas. Aduh, perutku. Aku nggak nyangka malah dia yang minum. Tunggu, kamu sengaja mau ngeracunin aku? Duh, aku keceplosan. Aku juga kan. Buruan tangkap dia. Air di gelas ini masih banyak. Kamu pasti haus. Rasain. Sekarang kamu yang bakal sakit perut. Saya beli wajahmu 50 juta. Hah? Wajah saya yang jelek ini? Buat apa? Buat jadi model majalah saya. Gimana? Muka kayak gini mau jadiin model dengan harga mahal. Padahal biasanya di rumah aku cuma jadi samsa kemarahan istriku. Jelek, nggak bisa kerja pula. Masa iya kamu ngasih nafkah aku segitu? Oh sayang, nggak ada yang mau nerima aku kerja. Soalnya aku jelek. Ya makanya jangan jelek. Karena susah dapat kerja, aku sering diperlakukan kayak pembantu juga di rumah. Apa pantas wajahku dihargain semua itu? Buruan ambil. Malah bengong. Target masuk perangkap. Sayang, lihat aku bawa apa? Gak usah panggil aku sayang lagi. Kita cerai. Apa? Jangan bilang kamu selingkuh sama dia. Ya jelas lah, mana ada cewek yang tahan sama suami yang miskin dan jelek. Padahal aku udah gak miskin lagi. Terus kamu bakal diem aja setelah nggak miskin? Bukannya kamu nggak fotografer? Kok kelihatan kayak model? Nggak ada waktu buat insecure. Harusnya kamu memanfaatkan uang dan waktu dari aku. Buat jadi model majalah saya. Gimana? Serius? Kamu jadiin aku model? Emangnya kamu nggak pengen balas dendam ke mereka? Iya, aku mau balas dendam. Anterin aku kelas. Akhirnya dia mau mengambil langkah maju. Aku pun menghabiskan uang untuk belanja, perawatan diri, dan belajar jadi model. Selain perawatan, aku juga mulai belajar bahasa untuk menunjang karir. Hello, my name is Arga. Pak Ganteng, sedekahnya Pak Ganteng. Mantan istriku. Harga? Kamu bisa jadi ganteng gini? Ya gimana ya? Aku berhutang sama Dewi Bekat. Kamu ambil aja uang itu sebagai utang. Maksudnya? Cari cara apapun buat jadi model. Anggap aja itu gaji kamu. Udah aku bayar di awal. Ayo Arga, kita pemotretan. Model yang lain udah pada nunggu. Wah, kamu model. Pasti kaya ya? Aku mau kebalikan. Ayo nikah sama aku. Maaf, tapi aku udah gak cinta lagi sama gembel kayak kamu. Apalagi tukang selingkuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo kita kerja lagi. Keputusan bagus. Uang gratis buat yang miskin. Alhamdulillah, rezeki. Ayo buruan ambil. Belum
lumayan nih uang gratis. Kita bagi 2. Loh, mereka kan... Loh, kok uangnya diambil semua? Harusnya kan pas dibagi 4 kalau nggak serakah. Peduli apa? Yang terpenting kita harus untung. Nggak nyangka aku, mereka seserakah itu. Padahal gaji karyawan sini sangat besar. Bener tuh, harusnya Obi dan tukang parkir kayak kita ya yang berani ngambil. Kalau kamu kekurangan uang, ini aku punya rezeki lebih. Kamu serius? Kita sama-sama miskin loh. Udah nggak apa-apa, saya akan bisa cari lagi hari ini. Kalau kamu kan gajiannya masih lama. Mari. Kalau kayak gini terus, sampai kapan kamu mau di bawah? Kamu kan OB, kok tampilan kamu beda? Tampilanku memang beda. Tapi kalau aku kelaparan, apa kamu masih mau bantu aku? Ya pasti aku bantu lah. Aku nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih, atau instingnya nggak jalan? Kantor ini dulunya milik kamu kan? Benar juga. Dulu aku bos di sini. Dan 2 karyawan itu juga bawahanku. Pak Bos, susu anak sekarang harganya melangit. Boleh nggak saya kasbon dulu? Sama Pak Bos, HP saya juga rusak. Saya pengen beli iPhone biar nyaman kerjanya. Tenang-tenang. Saya akan bantu kalian berdua. Di saat sulit, aku selalu membantu mereka. Tunggu, kalian jangan resign. Perusahaan butuh kalian. Males perusahaan aja mau bangkrut. Buat apa bertahan? Loh, kok gitu? Padahal sebelumnya sudah saya bantu kasbon tanpa ditagih. Oh, ngungkit. Nggak ikhlas. Jadi makin yakin saya keluar dari kantor ini. Tapi di saat aku susah, mereka malah pergi. Gimana? Mulai nyesel bantuin orang? Aku emang kecewa, tapi aku nggak pernah nyesal buat bantu orang. Mungkin ini pelajaran, biar aku nggak sembarangan bantu orang lain. Wah, langka sekali ada manusia seperti ini. Padahal aku mau kembalikan masa kejayaan kamu kalau kamu mau balas dendam. Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa maksud orang jadi berhati dingin? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung gimana cara orang menanggapi saranku. Jadilah dewa, kembalikan masa kejayaanku. Aku bakal jaga itu dengan lebih bijak menilai orang. Wah, baru kali ini ada yang request permintaan seperti itu. Tapi aku suka semangatmu. Aku kembali kaya. Hanya untuk 1 bulan. Setelah 1 bulan, kita lihat apakah kamu bijak menilai orang yang layak dibantu atau tidak. Aku terima tantangan kamu. Gimana kalau kita mulai tesnya dengan kamu memecat mereka tanpa merasa kasihan? Izin selingkuh sama istriku. Izin selingkuh dengan ibumu. Deal. Deal. Misi, minta duit dong 10 juta. Nih, kamu ambil aja 30 juta. Nggak usah dibalikin. Semoga kita yang ada di sini semuanya masuk surga. Semua orang berbuat seenaknya, soalnya besok kiamat. 2 hari lagi dunia kiamat. Kiamat? Fakta ini udah valid. Jadi nikmatin deh detik-detik terakhir kalian. Gimana cara nikmatin hidup kalau udah gak panjang gini? Gimana kalau besok di kantor, kalian semua bebas melakukan hal apapun yang kalian mau? Bos serius? Bos, saya izin bolos buat selingkuh ya. Bebas kan? Ngapain aja? Ya bebas dong, besok kan hari kiamat. Izin pamit ya bos. Saya benci sama bos. Udah galak, bau badan, sok pintar lagi. Mari. Maaf, kalau bos tuh ngapain H-1 kiamat ini? Bingung sih. Kalau kamu? Selama ini kan duit saya kurang. Dengan duit segini, saya bisa ngelakuin apapun yang saya mau. Jadi semua duitnya disedekahin ke masjid. Buat apa? Besok kan kiamat. Nggak kepake juga duit sedekahnya. Seenggaknya, saya happy sebelum meninggoy. Ini rapat buat apa ya? Kan hari ini jadwal kiamat. Rapat perpisahan paling. Selamat pagi semuanya. Dalam 1 jam lagi, dunia akan kiamat. Apa kalian udah siap mati? Siap tidak? It's okay. Saya juga belum siap. Anyway, saya mengadakan rapat di sini untuk
Selamat kepada Mbak OP. Saya angkat menjadi manajer baru. Kok ketawa? Jadi manajer sekeren. Tapi buat apa? Hari ini kiamat. Siapa bilang hari ini kiamat? Loh, bahkan yang bawain berita kiamat 2 hari yang lalu. 2 hari lagi dunia kiamat. Sebenarnya, tipuan ini adalah kerjasama kamu. Aku mau mengangkat manajer baru, tapi trauma karena takut dapat manajer yang berbuat seenak jidat. Makanya, pakai metode ujian yang cerdas. Misalnya, buat mereka berpikir kalau kiamat udah dekat. Caranya? Ajak semua karyawanmu makan di rumah, terutama di ruang TV. Aku bakal bikin rekaman berita palsu. Mentang-mentang mau kiamat, kalian berbuat seenak jidat menambah orang. Satu-satunya yang berbuat kebaikan adalah Mbak Opi. Oleh karena itu, selamat ya, kamu pantas menjadi manajer.